Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Ananda Soleh Soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, di pagi hari yang sangat cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya memberikan kita semua nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran online ya. Tentunya kita berdoa bersama agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita selalu kesehatan dan perlindungannya dari virus corona. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anakku semuanya, mengawali pagi hari yang cerah ini kita tepuk semangat agar kita tambah semangat lagi dalam belajar. Oke, kita mulai ya anak soleh soleha. Tepuk semangat. 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 Satu kali lagi. Semangat. Oke. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak soleh soleha. Hari ini kita masih belajar tema 1 ya. Tema 1 hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Muatan pelajaran hari ini adalah PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Oke anak-anakku semuanya, siapkan perlengkapan menulisnya, siapkan buku tema 1-nya hidup rukun dan buku tugasnya ya. Anak soleh soleha, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain dengan benar. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain dengan benar. Yang keempat, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain dengan benar. Yang kelima, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain dengan benar. Nah, Ananda soleh soleha, materi kita pagi hari ini adalah pengamalan sila-sila Pancasila di tempat bermain. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengamalan atau penerapan sikap dari sila-sila Pancasila di rumah ya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih penerapan atau pengamalan sila-sila Pancasila di tempat bermain ya. Yuk kita simak. Oke, Anda soleh soleha, masih ingatkah minggu lalu Ustazah sudah menjelaskan tentang apa itu Pancasila dan bunyi Pancasila beserta simbolnya masing-masing. Saya rasa kalian masih mengingat ya sila Pancasila dan simbolnya masing-masing ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Adapun bunyi sila Pancasila dan simbolnya masing-masing yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Simbolnya bintang.
Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa? Simbolnya mata rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Simbolnya apa? Pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya apa? Kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas, ya. Saya rasa minggu lalu kalian sudah menghafal bunyi sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing. Anak soleh soleha, Pancasila ini bunyinya jangan kalian simpan di dalam benak kalian, di dalam otak kecil kalian itu bunyi sila Pancasila, ya. Kalian harus mengingat bunyi sila Pancasila dan simbolnya masing-masing, karena ini sangat-sangat penting untuk kita ingat, ya. Karena di kemudian hari bunyi sila Pancasila ini kita akan pelajari kembali, anak soleh soleha, ya. Jadi jangan pernah lupa bunyi sila Pancasila dan simbolnya masing-masing, karena itu menandakan bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia, ya. Oke, anak soleh soleha, karena Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila adalah fondasi negara Indonesia. Tanpa Pancasila, negara Indonesia itu tidak akan menjadi apa-apa, ya. Karena Pancasila ini adalah pedoman hidup warga negara Indonesia. Oke, anak soleh soleha. Selanjutnya, anak soleh soleha menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain, ya. Seperti yang kita ketahui, sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama, ya. Nah, adapun pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain, ya. Yang pertama adalah tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, ini penting, ya. Walaupun kita sedang bermain, kita jangan melupakan yang namanya sholat 5 waktu, ya. Jadi jangan hanya karena kita sibuk bermain kita lupa sholat. Yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Nah, misalnya ada teman yang ingin sholat ke masjid, ya berilah kesempatan dulu, kita tunggu dia sholat baru kita lanjut bermain. Yang ketiga, saling menghargai teman-teman sepermainan meskipun berbeda agama. Ya, meskipun di tempat bermain kita ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, walaupun berbeda agama, kita tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Oke, anak soleh soleha. Selanjutnya, menyebutkan pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain, ya. Sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Nah, adapun pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain adalah yang pertama, membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Ya, jika ada teman kita yang mendapatkan kesulitan saat bermain, kita harus dengan ikhlas membantunya, ya. Jangan biarkan saja kasihan, ya, tapi kita harus membantu. Yang kedua, saling menghormati dan saling menghargai sesama teman di tempat bermain. Nah, di sini kita jangan membeda-bedakan teman, anak soleh soleha, ya. Jangan membeda-bedakan teman. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga, mengajak teman yang pemalu untuk bermain bersama-sama. Nah, ini jika ada teman kalian yang malu-malu untuk bermain bersama-sama, nah ajaklah dia untuk bermain, ya. Jangan biarkan dia sendirian duduk di sana, tapi kalian asik bermain tanpa mempedulikan teman kalian. Akan tetapi dengan adanya teman kalian yang pemalu itu, ajaklah dia untuk bermain bersama-sama, ya. Selanjutnya, anak soleh soleha menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Nah,
kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Kita tahu kan Indonesia ini banyak beragam sukunya. Ada suku Jawa, suku Muna, suku Bugis, dan suku-suku yang lainnya. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan ya. Nah, adapun contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain, yaitu yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku. Nah, tadi Ustazah sudah jelaskan bahwa Indonesia ini berbagai macam suku bangsa, ya. Meskipun di tempat bermain ada yang suku Ambon, ada yang suku Muna, ada suku Bugis, ada suku Tolaki, akan tetapi kita jangan membeda-bedakan setiap suku anak soleh-soleha, akan tetapi rangkullah semua suku untuk bermain bersama-sama kita ya. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain ya. Saat bermain ini kita harus kompak ya. Jangan ada yang egois satu sama lain. Yang ketiga, mau menerima kekurangan teman ya, anak soleh-soleha. Selanjutnya, menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Nah, sila keempat Pancasila ini mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Adapun pengamalan sila keempat Pancasila dengan teman bermain yaitu yang pertama, tidak bermain curang dalam permainan. Nah, anak soleh-soleha dalam bermain itu jangan curang ya, harus jujur ya. Yang kedua, memberikan dukungan dan semangat kepada teman yang kalah. Jika ada teman yang kalah, jangan diejek, tapi diberikan semangat ya. Yang ketiga, memberikan selamat kepada teman yang menang. Kalau ada teman yang menang, jangan iri ya. Itu tidak boleh anak soleh-soleha. Harus sportif jadi teman. Berikanlah selamat kepada teman kalian yang menang dalam permainan. Selanjutnya anak soleh-soleha menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Nah, sila kelima Pancasila ini menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Adapun pengamalan sila kelima ya. Sila kelima Pancasila dengan teman bermain yaitu 1. Bersikap adil terhadap semua teman di tempat bermain ya. Kita harus bersikap adil anak soleh-soleha ya. Jangan kita membeda-bedakan teman. Itu tidak boleh, itu perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama kita. Yang kedua, menghindari sikap sombong di tempat bermain. Nah, dalam bermain itu jangan ada sikap mau menang sendiri, sikap sombong, wah saya hebat, kamu akan kalah dengan saya. Itu tidak boleh, akan tetapi bersikaplah rendah hati ya. Yang ketiga, memberikan bantuan jika ada teman bermain yang kesusahan ya. Jadi jika ada teman kita susah mengalami kesusahan dalam bermain, kita harus membantunya dengan ikhlas dan lapang dada. Oke anak soleh-soleha. Nah, anak soleh-solehaku semua, itulah tadi materi kita hari ini ya. Pengamalan sila-sila Pancasila di tempat bermain dari sila pertama sampai sila kelima ya. Oke, sekarang kita berada di penghujung materi kita hari ini, pemberian tugas. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Pancasila adalah titik-titik. Nah, materi yang Ustazah sudah jelaskan, soal yang Ustazah berikan ini ada pada materi yang baru-baru Ustazah jelaskan. Yang kedua, bunyi sila kelima Pancasila yaitu apa? Bunyi sila kelima Pancasila itu apa? Ya, pasti kalian masih ingat kan? Yang ketiga, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain adalah pengamalan sila ke titik-titik Pancasila. Nah, ini pengamalan sila keberapa anak soleh-soleha? Sila pertama kah? Sila kedua kah? Sila ketiga kah? Sila keempat kah? Atau sila kelima? Ya.
Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian dapat melihat materi sebelumnya yang sudah Ustazah jelaskan. Oke? Oke, anak soleh-solehaku semua, ya. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa rajin sholat 5 waktu, rajin murojaah di rumah, ya. Terus berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ingat pelajaran kita hari ini ya, kalau bermain tidak boleh sombong, tidak boleh curang, dan harus memberikan selamat kepada teman yang menang. Oke anak soleh-solehaku? Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.